making disciples, transforming lives. Tahun yang baru, saya percaya ada pengharapan yang baru. Di tahun yang baru ini ada pengurapan yang baru. Di tahun yang baru juga ada janji-janji berkat yang baru. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi Anda bisa harapkan perkara-perkara yang baru, hal-hal yang luar biasa di tahun ini. Apalagi di tahun ini, Pastor Philip, gembala kita juga menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun pergeseran hebat, pergeseran besar dan mujizat. Ya kalau saudara mendengarkan khotbah beliau di akhir tahun, siapa yang mendengarkan di malam tahun baru, ya ada beberapa hal yang Tuhan itu bisa geser. Hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan Tuhan bisa geser. Pastor Philip memberikan cerita tentang bagaimana angin barat dan angin timur itu di dalam tangan Tuhan. Ya yang satu membawa belalang dari Mesir semuanya dibuang ke laut pakai angin. Ketika orang Israel minta burung atau minta daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh itu pakai angin. Jadi angin itu di tangan Tuhan, angin bisa diarahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Batu juga bisa digeser Tuhan, saudara. Tapi apa yang tidak boleh digeser? Ada 3 hal di dalam khotbah beliau. Saya mau mengingatkan Anda juga, bagi Anda yang belum mendengarkan, saya dorong Anda untuk mendengarkan 3 hal yang jangan digeser dari kehidupan kita orang percaya. Yang pertama adalah mujizat kerohanian. Peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bahasa roh di dalam gereja Tuhan. Makanya gereja Muar Saron kita sangat mendorong setiap orang yang belum menerima janji Roh Kudus, janji baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, Anda minta sama Tuhan. Minta didoakan gitu ya di prayer corner, Anda bisa minta didoakan di CG-CG Anda supaya Anda menerima janji Tuhan ini. Itu adalah mujizat kerohanian di mana kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita menerima janji Bapa. Dan kita bisa hidup berjalan dengan Roh Kudus, mendengar suaranya dan menerima tuntunannya. Yang kedua yang gak boleh digeser dalam kehidupan kita adalah kita percaya yang namanya kesembuhan ilahi. Ya kesembuhan ilahi atau mujizat kesehatan. Bukan sekedar mujizat kesembuhan, yes kita percaya. Tapi di dalam kesembuhan ilahi juga kita percaya namanya mujizat kesehatan. Kita dipelihara dari hari ke hari. Kita bisa beribadah, kita bisa beraktivitas, saudara. Tuhan memelihara kita dengan mujizat kesehatan. Dan yang ketiga adalah perpuluhan. Itu sesuatu yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Saya tidak berbicara sekedar sebagai hamba Tuhan. Saya juga sama dengan Anda adalah anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga melakukan perpuluhan sampai hari ini. Karena perpuluhan di situ ada mujizat penyediaan. Dengan perpuluhan hari ini anak-anak saya juga saya ajari. Anak-anak saya sudah bisa cari uang sendirilah ya sedikit-sedikit. Setiap uang yang mereka terima saya ajari mereka untuk bisa perpuluhan. Perpuluhan itu bukan karena Tuhan mengambil sesuatu dari hidup kita. Tapi Tuhan itu mau kita mengakui di hadapannya bahwa Tuhanlah sumber. Semua yang aku terima itu dari Tuhan. Dan itu adalah bentuk ucapan syukur. Saya sampaikan dengan sederhana juga kepada anak saya. Karena itu harus diteruskan sampai ke keturunan yang tidak terhitung. Bahwa itu harus tetap ada di rumah Tuhan. Karena memang demikianlah Tuhan mau kita hidup di dalam mujizat penyediaan. 3 hal yang gak boleh digeser. Bahasa roh, kesembuhan ilahi dan perpuluhan. Saudara, kita perlu tinggal di dalam mujizat Tuhan. Bagian kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Nah hari ini apa yang saya mau khotbahkan, saudara juga ada hubungannya dengan apa yang Pastor Philip sampaikan ketika Pastor Philip menyampaikan di malam tahun baru. Kita harus hidup di dalam mujizat penyediaan dan apa yang saya sampaikan ini sepanjang hari ini sebenarnya adalah dari Mazmur pasal yang ke-15. Di situ tentang bagaimana kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Siapa orang yang boleh tinggal di gunung Tuhan, di rumah Tuhan. Ada kriteria di sana. Pastor Philip mengatakan bahwa tahun ini ada pergeseran besar. Dan orang-orang yang ada di dalamnya, kita bisa digeser ke sesuatu yang lebih buruk atau sesuatu yang lebih baik. Pastikan kita ada di sisi Tuhan. Itu yang seringkali diulang-ulang oleh Pastor Philip. Pastikan kita ada di sisi yang benar, jangan di sisi yang salah. Pastikan kita ada di sisi Tuhan.
Sehingga ketika Tuhan melakukan bagiannya, ketika Tuhan melakukan mujizat, kita menerima apa yang menjadi berkat-berkat kita. Kita buka di Mazmur pasal yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Ya, Daud satu kali bertanya menuliskan Mazmur ini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ternyata tidak semua orang jawabannya. Ada kriteria di sini, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ini saya sampaikan di ibadah umum yang ketiga. Bagaimana kita perlu hidup tidak bercela. Apa itu hidup tidak bercela? Itu bukanlah kesempurnaan. Kalau gitu nggak ada orang yang bisa memenuhi. Karena nggak ada satupun dari kita yang sempurna. Tidak bercela bukan berarti tidak pernah salah. Tapi kita hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Ayat yang ketiga, dan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Lidah kita itu ternyata menentukan kerohanian kita. Lidah kita menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Karena orang yang menyebarkan fitnah tidak boleh atau tidak diterima masuk ke kemah Tuhan atau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan bilang orang yang boleh mendekat, yang boleh datang adalah orang yang mulutnya itu benar. Orang yang mulutnya baik. Saya juga sampaikan di ibadah yang keempat tentang mulut yang menjadi berkat. Tahun ini kita harus punya resolusi, mulut kita harus jadi mulut yang jadi berkat, katakan amin. Kalau tahun lalu mungkin gitu ya, mungkin beberapa dari kita mungkin masih ngomong kasar, ngomong kotor gitu ya, bicara sesuatu yang melukai orang lain, kata-kata kita tidak baik. Tapi di tahun ini yuk kita mulai berubah. Apa yang kita katakan itu suatu hari akan kembali kepada kita. Amsal berkata kita itu akan hidup dan menerima konsekuensi dari apa yang kita katakan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita akan hidup dari konsekuensi dari apa yang kita katakan, bukankah kita mau konsekuensi yang baik tentunya. Kalau kita mau konsekuensi yang baik, maka yang harus kita tabur adalah kata-kata yang baik. Kepada diri sendiri, kepada orang lain. Karena itu akan kembali kepada kita, ya. Dan dikatakan di sini yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya dan tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Saya bicara ini di ibadah sebelumnya, bagaimana kita menjadi orang yang tidak menyakiti orang lain, tidak menyebabkan cela, tapi menjadi orang yang membangun hidup orang lain. Sehingga keberadaan kita itu bukan meruntuhkan tapi membangun. Firman Allah menjelaskan ada kalimat di ayat yang berkata, biarlah orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Dan orang-orang yang meruntuhkan engkau itu pergi menjauh. Berarti ada dua tipe orang. Orang yang membangun dan orang yang meruntuhkan. Siapakah kita bagi orang lain? Apakah kita menjadi orang yang membangun atau kita meruntuhkan? Milikilah komitmen di tahun ini, aku akan menjadi orang yang membangun orang lain. Aku gak akan meruntuhkan orang lain dengan kata-kataku, perbuatanku dan sebagainya. Tapi aku mau menjadi orang yang membangun sehingga keberadaanku ini signifikan bagi hidup orang lain. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita memang tidak sendirian. Adam ketika diciptakan setelah Tuhan berkata bahwa manusia itu baik, sangat baik, tapi tiba-tiba menjadi tidak baik karena dia sendirian. Tuhan mau kita punya orang lain, tapi punya orang lain bukan untuk diruntuhkan, tapi untuk dibangun. Ya, yang berikutnya ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan berpegang kepada sumpah walaupun rugi, itu juga termasuk di dalam kita membangun orang lain. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, orang-orang yang berlaku demikian, yang tidak bercela, yang tidak menyampaikan fitnah, yang tidak menyelakakan temannya gitu ya, yang menolong orang lain, yang suka memberi dan sebagainya. Di sini dikatakan siapa yang berlaku seperti yang ditulis dari ayat-ayat sebelumnya tidak akan goyah selama-lamanya. Dunia boleh jungkir balik, dunia boleh berubah,
Ekonomi boleh berubah, politik boleh berubah, negara boleh berubah, peraturan-peraturan bisa berubah, tapi kita bisa tetap teguh dan tidak goyah. Kalau kita punya karakter-karakter seperti yang Tuhan tulis di sini, kualitas-kualitas kehidupan, kualitas-kualitas hati yang Tuhan tulis di Mazmur pasal yang ke-15. Oleh sebab itu saya ambil ayat-ayat ini untuk kita sama-sama belajar di awal tahun ini. Supaya sepanjang tahun ini dan seterusnya kita menjadi orang yang firm. Menjadi orang yang teguh, menjadi orang yang kuat. Menghadapi semua perubahan yang boleh terjadi. Seolah-olah kita berkata bahwa aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga aku ready whatever happen. Perubahan apapun yang terjadi di sekelilingku. Firman Tuhan katakan kalau aku berlaku demikian maka aku tidak akan goyah. Katakan amin. Saudara, di ibadah kali ini saya berbicara mengenai memberi lebih. Ayatnya dari mana? Dikatakan yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Apa hubungannya dengan memberi? Ya kalau Anda baca sekilas kan ini tentang pinjam meminjam uang. Saya gak bilang bahwa Anda harus meminjamkan uang. Bahkan di dalam CG, di dalam Connect Group saya berkata bahwa di dalam Connect Group ground rules-nya adalah tidak ada pinjam meminjam uang. Ya, tidak ada pinjam meminjam uang di dalam Connect Group. Supaya hubungan kita tetap sehat dan tetap murni satu sama lain. Itu bisa merusak hubungan. Tapi apa yang dimaksud dengan meminjamkan uang dengan tidak makan riba dan apa hubungannya dengan memberi? Saudara, pernahkah Anda melihat orang lain yang membantu dengan meminjamkan uangnya tanpa bunga? Beda dengan mungkin institusi lainnya yang memang adalah bisnis. Ini bentuknya adalah menolong orang lain, mungkin orang itu membutuhkan sesuatu sehingga perlu meminjam dan orang ini meminjamkan tanpa memberi bunga. Saya bilang itu sama dengan memberi saudara. Walaupun mungkin orang itu enggak memberi tapi meminjamkan. Tapi tahukah kalimat tidak makan riba? Kalau uang yang sama itu dimasukkan ke investasi dia sudah dapat riba. Dia sudah dapat interest tapi dia rela kehilangan that interest untuk menolong orang lain. Berarti dia memberi sesuatu kepada orang lain. Kalau ada orang yang pernah menolong Anda secara keuangan, saudara jangan pernah meremehkan pertolongan itu. Ada orang-orang yang mungkin gitu ya, kalau Anda pernah satu kali di masa lalu, Anda pernah terpuruk, entah Anda bangkrut, entah Anda kekurangan, terus ada orang yang menolong Anda di masa itu dan hari ini Anda bisa bangkit kembali. Jangan pernah lupakan jasa orang itu dan bahkan jadilah orang yang juga bisa memberi kepada orang lain. Di dalam kehidupan kita seringkali kesulitan kita untuk memberi itu bisa membuat kita atau menghalangi kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga ya ada banyak hal, bukan memberi itu enggak selalu tentang uang ya. Kita bisa memberi dalam banyak hal, memberi waktu, memberi tenaga gitu ya, memberi barang. Ya memberi itu bisa banyak hal, enggak selalu konotasinya tentang uang. Tapi seringkali kita itu menjadi orang yang sulit menjadi pemberi karena ada hal-hal yang kita simpan. Di tahun ini saya berdoa Anda bertumbuh dan Anda shifting atau berubah menjadi seorang yang suka memberi. Bukan hanya memberi sewaktu-waktu tapi suka memberi. Firman Tuhan katakan orang yang suka memberi. Kata kuncinya adalah suka. Jadi memberi itu bukanlah sekedar sewaktu-waktu tapi sebuah gaya hidup yang kita perlu kembangkan di dalam kehidupan kita. Di dalam sebuah hidup kita digambarkan sebagai sebuah pertandingan dalam sebuah perjalanan. Kadang-kadang yang membebani hidup kita dan kita nggak bisa berjalan lebih jauh adalah ketika kita itu menyimpan semuanya untuk diri sendiri dan nggak berani melepaskan. Di ibadah yang pertama saya mengajari bagaimana ketika kita mau sesuatu yang baru dari Tuhan, kita perlu belajar melepaskan yang lama, melepaskan sesuatu. Mungkin itu bisa membaginya kepada orang lain, kalau itu sesuatu yang buruk kita lepaskan, kita buang. Supaya hidup kita menjadi lebih tenang dan lebih nyaman, lebih cepat berlarinya. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang keenam ditulis, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Kadang-kadang hidup kita itu menjadi sulit, hidup kita menjadi gak tenang karena kita itu pegang semuanya. Tangan kita itu adalah tangan yang kayak gini loh, tertutup. Itu yang tahukah Anda bahwa itu yang seringkali membuat hidup kita itu menjadi lebih gak tenang. Ternyata kuncinya adalah
Kalau segenggam ketenangan lebih baik dari dua-duanya itu digenggam. Saudara perlu belajar yang namanya melepas. Saudara perlu belajar yang namanya memberi. Nah, orang itu seringkali nggak bisa memberi atau sulit memberi ketika kita itu merasa kita butuh sesuatu yang kita nggak miliki dan kita selalu ingin cari dan apa yang kita punya itu kita keep sendiri. Saudara ingat cerita kejatuhan Adam dan Hawa di Kejadian pasal yang pertama? Adam dan Hawa itu dikasih Taman Eden, itu tidak terhitung pohon yang ada buahnya. Semua pohon yang berbiji ini boleh menjadi makananmu. Kalau sudah baca di Kejadian pasal yang pertama. Pasal yang kejadian di awal-awal. Saudara, firman Tuhan katakan semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali gitu ya. Ada 2 pohon yang gak boleh di situ. Yang pertama adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan. Ya ada pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh dimakan kata firman Tuhan. Dan kemudian apa yang gak boleh itu, apa yang iblis itu coba bujuk adalah kamu itu kalau Tuhan itu mengasihi kamu tuh harus punya semuanya. Akhirnya fokus manusia itu dialihkan kepada apa yang tidak mereka miliki. Berapa banyak dari kita, dalam hidup kita itu merasa bahwa aku akan bahagia kalau aku memiliki sesuatu yang hari ini aku belum miliki. Aku baru akan bahagia kalau aku memiliki sesuatu yang hari ini aku belum miliki. Sudah bisa sebutkanlah apa itu. Mobil kah, rumah kah, apa segala sesuatu yang belum Anda miliki dan Anda berpikir bahwa Anda akan bahagia, baru akan bahagia kalau Anda memiliki apa yang hari ini belum Anda miliki. Itulah jebakan si iblis bagi Adam dan Hawa. Bagi Hawa awalnya. Dia berkata bahwa kamu belum punya itu. Kamu belum punya itu. Akhirnya Hawa memakannya. Dan disitulah kejatuhan manusia. Sampai hari ini manusia punya pola pikir bahwa aku akan bahagia, aku baru akan bahagia kalau aku memiliki apa yang hari ini aku belum miliki. Saudara, akhirnya fokus kita jadi mendapatkan, mencari gitu ya, mengejar apa yang belum kita miliki. Dan kita lupa bersyukur untuk segala sesuatu yang hari ini kita miliki. Tapi kita fokus cari, mengejar ya pokoknya untuk mendapatkan apa yang belum aku miliki baru aku bisa bahagia. Buktinya hari ini Anda mendapatkan apa yang dulu Anda belum miliki, Anda sudah bahagia belum? Terus Anda cari lagi belum, ada lagi di depan itu. Kita lama-lama jadi kayak kelinci yang di depannya ada wortel, saudara. Dan itulah yang membuat kita akhirnya begitu pelit gitu ya. Dan kita keep semua yang ada, tapi kita fokus kepada apa yang gak ada. Aku mau itu, aku mau itu, aku mau itu gitu ya. Saudara, Tuhan mau kita belajar melepaskan sesuatu. Tidak apa-apa kita mengingini sesuatu, tapi kalau keinginan itu menguasai kita sehingga kita merasa bahwa hidup kita baru akan bahagia setelah kita memiliki apa yang belum kita miliki. Saudara, Anda perlu berubah di dalam pola pikir Anda. Bukankah hari ini apa yang saudara miliki, minimal nafas ini Anda masih bisa hidup. Itu adalah sesuatu yang Anda perlu syukuri. Jangan lupakan semua perkara-perkara yang seolah-olah kecil. Hari ini Anda bisa datang ke tempat ini, entah Anda datang naik motor, naik mobil, naik diantar orang, atau Anda bisa membayar ojek online. Itu semua adalah berkat Tuhan yang Anda perlu syukuri. Kalau kita mengingini sesuatu itu untuk kita, oh Tuhan aku mengingini itu, it's okay mengingini sesuatu. Tapi kalau kita merasa harus punya itu baru bahagia, nah itu sudah salah. Ayat yang kita mau baca Lukas pasal yang ke-12, ada satu cerita firman Tuhan. Satu kali ada satu orang datang kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan seperti ini. Seorang dari orang banyak itu, Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi Tuhan itu disuruh jadi penengah gitu ya. Suruh jadi rekonsiliasi antara saudara yang rebutan warisan. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi ketamakan itu bisa bentuknya bermacam-macam, kan ada kata segala. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Itu yang kita perlu, mindset ini yang kita perlu miliki Pak sore hari ini. Saudara, dikatakan berjaga-jagalah, berarti itu sesuatu yang berbahaya. Hati-hati loh ya, di depan itu ada misalnya jalanannya itu ada lubang gitu ya. Hati-hati loh ya, di depan itu ada orang jahat. Waspadalah, berjaga-jagalah, ada orang yang berusaha membunuh kamu. Kan kira-kira kalimatnya kayak gitu, berjaga-jaga waspada. Berarti itu sesuatu yang danger, sesuatu yang bisa menghancurkan kita. Dan apakah itu? Firman Tuhan katakan segala ketamakan. Tuhan mau kita bisa handle, kita bisa override, kita bisa mengatasinya. Dari segala ketamakan ini bahkan kita bisa menghindarinya. Supaya itu tidak menghancurkan kehidupan kita. Apa yang kita perlu belajar lakukan adalah kita perlu belajar memberi ketika kita mau punya hati yang tidak dikuasai oleh segala ketamakan. Karena kalau orang yang tamak itu dia adalah orang yang berkata it's all mine gitu ya. Punyaku adalah punyaku, punyamu adalah punyaku. Kira-kira demikian ya. Punyaku adalah punyaku, tapi punyamu kalau bisa jadi punyaku juga. Nah itu orang yang tamak. Kadang-kadang kalau bukan bagiannya dia akan coba ambil. Karena dia mau lebih dan gak bisa melepaskan. Pokoknya dia kumpulkan semuanya untuk diriku. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang tahu bagaimana kita itu cukup dengan Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh punya banyak hal, saudara. Tidak masalah dengan kekayaan. Ya, kalau ada orang yang bilang, bilang bahwa harta itu nggak bisa membeli kebahagiaan, kasih aja uangnya sama aku. Kan ada ya yang bilang gitu ya. Saudara, bahagia itu sesuatu yang di dalam hati. Memang tidak dipungkiri, harta itu bisa memberikan kita kesenangan. Harta bisa memberikan kita kenyamanan. Harta bisa memberikan kita hal-hal yang atau pilihan-pilihan yang lebih banyak. Tapi itu sebenarnya nggak salah. Tapi itu menjadi salah kalau itu yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi segalanya. Sehingga kita rela mengorbankan integritas, kita rela mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan, kita rela mengorbankan yang lain bahkan keluarga demi harta atau demi kenyamanan karena harta dan sebagainya. Saudara, kita perlu punya hati yang benar dengan cara kita belajar. Makanya Pastor Philip juga mengingatkan kita bahwa salah satu yang kita perlu belajar terus secara rutin adalah kita memberi perpuluhan. Bagi beberapa orang itu sesuatu yang sudah terlatih. Bahkan bagi beberapa orang mereka memberi lebih dari sepersepuluh. Tapi bagi orang-orang lain, ada orang-orang yang merasa memberi 1/10 aja begitu berat. Bahkan memberi orang lain, apalagi memberi orang lain juga. 1/10 buat Tuhan. Saudara, kita perlu bereskan hati kita dari segala bentuk ketamakan atau sesuatu yang membuat kita sulit melepas. Segenggam ketenangan lebih baik dari dua-duanya itu menggenggam yang lain. Belajar untuk bisa membuka tangan. Supaya kita juga belajar berserah kepada Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Di dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, berarti Tuhan sendiri yang berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita mungkin sudah pernah dengar ini dan ini. Kalimat ini sering diulang-ulang. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita bahagia loh kalau kita menerima. Kita dikasih orang, kita terima bonus, kita terima jackpot gitu ya, dapat jackpot. Kita happy dong menerima. Tapi firman Tuhan katakan ada bahagia yang lebih tinggi levelnya. Yaitu ketika kita memberi.
Ada sebuah sukacita yang Anda gak bisa dapatkan dengan cara yang lain kecuali Anda memberi. Kalau Anda mau berbahagia, kalau Anda mau menikmati sukacita itu, Anda perlu belajar. Memberi itu gak harus besar, gak harus yang harus yang ekstravagan. Anda bisa belajar sampai ke arah sana karena memberi pun itu seperti melatih otot. Memberi itu seperti melatih otot dari yang sedikit saya belajar dari dulu. Melatih untuk otot pemberian saya dari yang kecil, lama-lama belajar untuk memberi lebih lagi supaya nggak ada yang nempel di hati. Karena ternyata ketamakan itu membahayakan dan bisa menghancurkan kita semua. Firman Tuhan menulis lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan orang yang memberi, puji Tuhannya pasti menerima. Mengapa kita perlu memberi? Pertama, karena orang yang memberi pasti akan menerima. Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Sesimpel itu rumusnya. Beri maka kamu akan diberi. Di ayat yang lain dikatakan kalau kamu memberi secangkir air putih saja. Karena dia adalah hamba Tuhan, karena dia adalah murid Tuhan, maka kamu akan menerima upahnya. Memberi itu enggak harus sesuatu yang harus kelihatan besar gitu ya. Anda bisa lakukan dengan apapun. Bahkan, saudara ingat cerita ketika Elia dari Sungai Kerit datang kepada janda di Sarfat. Ya Elia kan diutus Tuhan untuk kamu nanti ada janda yang akan memelihara kamu. Dia pikir mungkin kalau kita orang biasa pikir jandanya pasti kaya, dia punya segala hal. Ternyata Elia dikirim kepada seorang janda yang gak punya apa-apa. Bahkan sudah hampir mati dan cuma punya tepung roti untuk 1 hari dengan anaknya. Dan ketika dia memberi, apakah yang dia beri itu besar, banyak? Dia memberi itu cuma segenggam tepung roti yang dikasih ke Elia itu nggak banyak. Dia nggak ngasih rumahnya, dia cuma kasih segenggam tepung roti, dibikinin roti, udah cuma itu aja. Tapi ternyata pemberiannya itulah yang memelihara dia sampai panen terjadi. Pemberian kita, kalau kita memberi kita juga pasti akan diberi. Sudah bisa baca di semua cerita di Alkitab, sudah bisa baca apapun ceritanya, kalau orang itu memberi dengan tulus, sekecil apapun pemberian itu pasti akan kembali kepada orang itu. Dengan bentuk yang lain, bahkan pemeliharaan. Makanya Pastor Philip berkata, itu adalah mujizat pemeliharaan. Diawali dengan kita itu konsisten dengan perpuluhan, itu bentuk pemberian. Memberi itu bisa bermacam-macam. Pertama perpuluhan kepada gereja Tuhan. Memberi kepada siapa sih? Kalau kita memberi kepada siapa? Yang pertama kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua kita memberi kepada orang atau tempat atau institusi yang Tuhan suruh kita beri. Kita gak bisa bilang bahwa, loh tapi itu kayaknya gak butuh, udah punya banyak. Kalau Tuhan suruh beri, gak usah menghakimi. Beri ya beri aja gitu ya. Gak usah menghakimi dia butuh gak butuh, kita gak lebih tahu dari Tuhan. Kalau Tuhan suruh bagian kita cuma taat. Ya, yang pertama tadi adalah orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah orang atau tempat atau institusi di mana kita disuruh Tuhan. Saudara, kita perlu belajar taat sama Tuhan sehingga apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita tuh bisa jadi saluran dan itu akan kembali kepada kita. Logika sederhananya ya, kalau semua orang memberi maka semua orang menerima. Coba Anda lihat sebelah kanan Anda, terus taruh tangan Anda gitu ya, seolah-olah Anda memberi ke sebelah kanan Anda. Kalau semua orang memberi, semua orang menerima, benar enggak? Iya, semua orang memberi maka semua orang akan menerima. Dan itu akan kembali lagi kepada Anda, memang rumusnya demikian. Yang kedua, memberi itu akan menolong kita belajar punya rasa cukup. Markus pasal yang ke-12, ayat 41. Sampai ayat yang ke-44. Ada sebuah cerita yang cukup ekstrim menurut saya, tapi kita perlu belajar. Pada satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 2 duit.
Maka dipanggilnya murid-muridnya, Yesus sampai kagum gitu ya, dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Hitungan dari mana coba? Dikatakan tadi kan memberi banyak ya. Orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Tapi janda ini memberi dua peser saja. Yaitu satu duit, istilahnya mungkin kayak 500-an dua gitu ya, 1000 gitu kira-kira. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata, aku berkata kepadamu janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, termasuk orang yang dalam jumlah besar tadi. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Cukup tak dia hidup kalau uangnya dikasih ke gereja? Dia hidupnya gimana dong? Apakah dia pulang terus gak bisa makan terus mati? Saya percaya tidak. Tapi Tuhan berkata di sini, berarti kita itu bisa memberi dalam segala situasi. Ayat yang ke-44 dikatakan mereka memberi dari kelimpahan. Kita bisa memberi ketika kita berlimpah-limpah. Tapi dia juga kasih contoh yang lain. Janda ini memberi dari kekurangan. Ternyata kita tetap masih bisa memberi walaupun kita itu kurang. Seolah-olah kurang. Kenapa? Karena rasa cukup itu keputusan dari seseorang. Kita bisa merasa cukup. Kita bisa melimpah-limpah tapi kita tetap bisa merasa gak cukup, bisa. Bisa. Kita punya segalanya kita tetap merasa gak cukup, bisa. Kita bisa pas-pasan atau bahkan mungkin kita itu kalau dihitung-hitung kurang tapi kita bisa merasa cukup, itu bisa. Jadi ternyata rasa cukup itu tidak di angka, saudara. Rasa cukup itu bukan di angka. Rasa cukup itu di hati. Bukan di rekening, bukan di dompet tapi di hati. Dan satu perikop ini, cerita ini juga menampar saya secara pribadi. Saya belajar Tuhan, saya juga mau belajar untuk memberi di dalam segala situasi. Bukankah di dalam kehidupan kita juga sama, kadang hidup itu ada waktunya kelimpahan, ada waktunya kekurangan. Saya mau belajar jadi orang yang konsisten. Maukah Anda bersama dengan saya di tahun ini kita belajar menjadi orang yang konsisten dalam memberi. Walaupun dalam kekurangan, dalam kelimpahan, kita bisa memberi. Karena firman Tuhan katakan orang bisa memberi, which is Tuhan juga menghargai. Tapi ketika Tuhan mengemphasize atau menekankan betapa si janda ini rela memberikan uang satu-satunya gitu ya. Sama seperti si janda yang memberikan tepung segenggam satu-satunya yang dia punya. Kok bisa ya? Butuh iman untuk memberi ketika kita di dalam kekurangan. Dan iman itulah yang diperhitungkan Tuhan. Iman itulah yang memelihara kita ternyata selama kekurangan. Jadi rumusnya Tuhan itu beda. Beda dengan rumusnya dunia. Kalau kita itu kekurangan, semakin kita pelit, semakin kita kekurangan. Tapi kalau kita kekurangan, tapi kita bisa menyisihkan sesuatu untuk kita beri. Ternyata ada berkat pemeliharaan dari iman yang kita lakukan ketika kita memberi di dalam kekurangan. Memberi itu menolong kita untuk belajar punya rasa cukup. Karena rasa cukup itu tidak tergantung dari jumlah uang, dari angka di rekening, atau berapa yang kita punya di dompet kita. Rasa cukup itu ada di dalam hati kita. Memberi membuat kita percaya pemeliharaan Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, ketika kita memberi kuncinya adalah rela dan sukacita. Ya. Dan ketika kita melakukannya, kita itu sebenarnya sedang mengekspresikan iman kita bahwa aku percaya tentang pemeliharaan Tuhan.
Berapa banyak dari kita itu menyimpan hal-hal yang kita anggap, aduh enggak, aku enggak mau kasih ke orang lain. Aku enggak mau kasih ke orang lain karena nanti aku itu kalau ke depan aku butuh gimana. Kalau ke depan aku nanti pakai lagi gimana. Akhirnya kita simpan. Banyak barang mungkin di dalam rumah kita gitu ya. Saya setiap akhir tahun biasanya cuci gudang. Barang, baju, apalah yang ada di rumah yang kira-kira saya bisa berikan gitu ya. Saya akan kumpulkan semuanya. Dan saya juga belajar bahwa kalau satu masuk, satu keluar. At least demikian. Sehingga nggak numpuk barang. Saya nggak mau keep it. Oh nanti ke depan itu akan aku pakai lagi. Oh nanti ke depan ternyata nggak dipakai-pakai ya kan. Banyak orang itu antara dua. Takut nanti kepakai lagi kalau barang ya. Atau kita punya ikatan emosi. Itu barang dari zaman purbakala. Oh ya ini baju waktu aku pertama kali jadian sama suamiku gitu ya. Oh ini, wah itu semua barang punya ikatan emosi dan ceritanya masing-masing dan nggak difigurasi tapi disimpan terus. Kenapa? Apakah itu berguna? Bukankah itu lebih berguna kalau Anda berikan kepada orang lain kecuali memang Anda pakai, Anda lakukan atau Anda gunakan itu untuk sesuatu yang memang berguna bagi kehidupan Anda. Tapi kalau Anda nggak pernah pakai lagi, contohnya ada baju ya, ukurannya XS. Terus kita berpikir, oh mungkin tahun depan lagi. Itu saya pernah itu kayak gitu, berapa tahun saya simpan, akhirnya give up juga. Saya kasih ke orang karena nggak pernah cukup lagi gitu. Kita simpan. Karena kita takut, seolah-olah takut kalau nanti aku sudah cukup, aku gak bisa beli baju lagi. Sebenarnya kan ukuran XS 5 tahun lagi kalau Anda sudah slim lagi juga bisa kok pakai baju, mungkin beli lagi. Kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kalau hari ini aku kasih ke orang lain, one day kalau aku butuh, aku pasti dipelihara sama Tuhan dan aku pasti punya, aku pasti dicukupi. Itu adalah ekspresi iman kita bahwa aku percaya pemeliharaan Tuhan ketika kita memberi. Yang berikutnya memberi membuat kita mengenal Tuhan. Of course Tuhanlah yang the greatest giver. Dia adalah pemberi yang paling luar biasa. Dengan kita memberi kita bisa mengenal dia. Oh gini loh. Memberi itu penuh dengan sukacita. Yohanes 3:16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Itu adalah bentuk kasihnya kepada kita. Dan gak cuma diberikan Yesus anaknya yang tunggal. Tuhan berikan apapun gitu yang dibutuhkan oleh manusia. Yesus adalah, Bapa kita adalah Allah yang pemberi. Kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi ketika kita belajar memberi. Kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi ketika kita punya gaya hidup memberi, saudara. Yang terakhir, kita perlu tahu bahwa memberi adalah anugerah Tuhan. Ketika kita memberi, bukankah itu adalah sebuah anugerah? Kalau Anda bisa memberi, Anda itu dapat anugerah loh. Anda bisa melepaskan, berarti Anda kan punya sesuatu yang lebih kan. Entah itu uang, entah itu barang, entah itu waktu, entah itu daya, tenaga, kemampuan, skill. Sesuatu yang Anda bisa lakukan untuk orang lain. Bukankah berarti Anda itu punya sesuatu yang lebih Anda bisa share, Anda bisa bagikan ke orang lain. Itu adalah sebuah anugerah ketika kita bisa memberi, berbagi, melepaskan untuk orang lain. Bisakah Anda melihat bahwa memberi itu bukanlah sesuatu yang sulit? Kalau Anda melihat memberi adalah sesuatu yang sulit, maka hati kita dan pikiran kita yang perlu diperbaharui. Kenapa banyak orang itu sulit memberi? Ya, takut kekurangan. Nanti kalau aku memberi, aku sendiri gimana? Tentunya dalam memberi tadi kuncinya adalah sukacita dan sukarela. Jadi Anda juga harus punya perhitungan untuk diri Anda sendiri. Jangan sampai Anda memberi karena terpaksa, karena disuruh pendeta. Jangan saudara ya. Saudara harus memberi dengan sukacita dan sukarela. Anda relanya seberapa, sukacitanya seberapa dalam memberi. Nah mulailah dari situ. Kalau Anda terpaksa, yang terima juga enggak enak gitu ya. Yang memberi juga enggak enak, enggak ada yang diuntungkan. Tuhan juga enggak suka. Kalau kita memberi apapun bentuknya, baik perpuluhan, memberi orang lain, mendukung pekerjaan Tuhan, berbagi kepada orang lain.
ya menolong orang lain dan semuanya yang sifatnya adalah melepaskan sesuatu yang Anda miliki kepada seseorang yang lain. Saudara harus lakukan itu dengan sukacita dan sukarela. Dari situlah kita bertumbuh, dari situlah iman kita mempercayai bahwa Tuhan akan mencukupkanku dan aku akan kaya di dalam berbagai-bagai kebajikan. Saudara, di tahun yang baru ini, apa yang selama ini membuat tangan Anda tertutup? Ketakutan apa? Takut kekurangankah? Atau mungkin Anda pernah ditipu orang? Atau mungkin bukan ditipu orang, tapi Anda memberikan kepada sebuah institusi atau mungkin gereja yang Anda melihat disalahgunakan. Itu menyebabkan bisa trauma. Aduh, nanti kalau aku kasih ternyata disalahgunakan gimana? Saudara, kalau Anda tahu disalahgunakan, ya jangan diberikan ke situ lagi. Itu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap resource yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi jangan berhenti memberi. Karena sebenarnya itu nothing to do dengan pribadi atau institusi yang kita beri. Kalau dia disalahgunakan, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk tidak memberi ke tempat itu lagi karena ternyata disalahgunakan. Tapi untuk urusan disalahgunakan itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau Anda memberi dengan tulus, maka Anda akan mendapat reward dari Tuhan. Karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Itu titik. Mau diberi kepada siapa sesuai dengan tuntunan Tuhan, saudara, Anda akan mendapatkan rewardnya. Urusan orang yang menyalahgunakan, Tuhan akan berperkara dengan orang tersebut. Jadi jangan Anda gara-gara trauma, gara-gara sakit hati, Anda berhenti menjadi seorang pemberi. Anda kehilangan berkat Anda sendiri. Saya enggak berkata ini karena gereja sedang kekurangan atau sedang fundraising, tidak. Ini bukanlah tentang keuangan gereja. Tapi ini tentang Anda di dalam kehidupan Anda supaya berkat yang memang Tuhan sediakan lewat pemberian Anda itu Anda terima dengan utuh. Tidak kekurangan sesuatu apapun ketika kita punya mindset yang benar. Lihatlah memberi sebagai sebuah anugerah. Thank you Tuhan kalau aku bisa memberi. Selama ini kita bilang thank you Tuhan aku terima sesuatu. Tapi tahun ini beranikah Anda men-challenge diri Anda. Di tahun ini aku mau berdoa, Tuhan thank you Tuhan aku bisa memberi. Thank you Tuhan, aku bisa berbagi. Thank you Tuhan, aku bisa melepaskan ini untuk orang lain. Ternyata hidupku ini bisa jadi berkat buat orang lain. Ternyata Tuhan bisa pakai hidupku, bisa pakai resource yang Tuhan berikan atau titipkan lewat hidupku ini menjadi pembangunan bagi kerajaan Allah. Thank you Tuhan, sebuah anugerah aku ini bisa memberi. Pakai aku terus ya Tuhan, untuk aku bisa menjadi saluran berkat-Mu. Pakai aku terus ya Tuhan, supaya aku menjadi seorang pemberi yang memberkati orang lain. Beranikah Anda berkata demikian di hadapan Tuhan di tahun ini? Sehingga Anda akan bisa melihat perubahan besar itu terjadi dalam kehidupan Anda. Ada sebuah shifting, ada fondasi yang dibongkar. Dan bangunan Anda yang akan dibangun di atasnya akan menjadi lebih kokoh. Ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Orang-orang yang memberi, Anda sedang mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Orang-orang yang Anda tolong, we never know. Kita nggak pernah tahu. Orang-orang yang selama ini kita tolong gitu ya. Suatu hari mungkin mereka, anak-anak orang yang kita tolong itulah yang akan menolong anak-anak kita. Siapa yang tahu? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan, orang yang memberi itu juga akan diberi. Saya berkata kepada anak-anak saya, jangan pernah lupakan orang-orang yang pernah menolong keluarga kita. So one day kalau kamu sukses dan mereka butuh bantuan, tolong mereka. Hari ini mereka yang tolong kita, one day kalian yang tolong mereka. Kita nggak pernah tahu, saudara, apa yang kita lakukan hari ini kepada orang lain. Kita nggak pernah tahu kalau suatu hari ternyata anak kita yang butuh pertolongan ternyata ditolong oleh anaknya orang lain yang dulu pernah kita tolong. Makanya ketika kita memberi kita nggak boleh pandang bulu. Kita nggak boleh pilih-pilih kalau Tuhan suruh kita ke A atau Tuhan suruh lakukan kita ke B, taat aja sama Tuhan. Karena Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu Tuhan mau pakai kita itu untuk siapa. Karena semua yang Tuhan rancangan dalam kehidupan kita tuh tidak pernah kebetulan, semuanya ada tertulis dan semuanya itu untuk kebaikan kita, amin.